Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Ilma Alia dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menceritakan biografi tokoh Opu Dayeng Risaju. Opu Dayeng Risaju adalah pejuang wanita asal Sulawesi Selatan yang menjadi pahlawan nasional Indonesia. Opu Dayeng Risaju juga memiliki nama kecil, yaitu Famajah. Opung Dayeng Risaju itu sendiri merupakan gelar kebangsawan Kerajaan Luwu yang disematkan pada Famajah yang memang merupakan anggota keluarga bangsawan Luwu. Opu Dayeng Risaju merupakan anak dari pasangan Opu Dayeng Mawelu dengan Muhammad Abdullah Tobareseng yang lahir di Palopo pada tahun 1880. Di kota inilah Famajah terlahir pada tahun 1880 sebagai anak dari Muhammad Abdullah Tobareseng dengan Opu Dayeng Mawelu. Keluarga ini dianggap sebagai keluarga bangsawan. Seperti kebanyakan orang Islam pada masanya, Famajah hanya belajar mengaji Al-Quran tanpa sekolah formal. Ia lantas menikah dengan Haji Muhammad Daud yang dikenal dengan nama Opu Dayeng Risaju. Keluarga ini pernah tinggal di Parepare, sebuah kota pelabuhan lain di Sulawesi Selatan yang menghadap Selat Makassar. Sejak kenal Haji Muhammad Yahya, Opu Dayeng Risaju mulai aktif di Partai Syariat Islam Indonesia, atau bisa disingkat sebagai PSII. Yahya adalah seorang pedagang Sulawesi Selatan yang pernah bermukim lama di Jawa dan mendirikan PSII di Parepare. Setelah bergabung, Opu Dayeng Risaju dan suaminya membuka PSII di Palopo pada 14 Januari 1930. Peresmian PSII Palopo disertai dengan rapat akbar di Pasar Lama Palopo. Rapat dihadiri pemerintah Kerajaan Luwu, pengurus PSII Pusat, pemuka masyarakat, dan masyarakat umum. Hasil rapat meresmikan Opu Dayeng Risaju sebagai ketua, sedangkan saudaranya Mudehang sebagai sekretaris. Mudehang dipilih karena dia tamatan sekolah dasar 5 tahun yang bisa membaca dan menulis. Akan tetapi pada masa kedudukan Jepang tidak banyak kegiatan yang Opu Dayeng Risaju lakukan di PSII. Ini dikarenakan pemerintahan Jepang melarang adanya kegiatan politik organisasi pergerakan kebangsaan, termasuk PSII. Opu Dayeng Risaju mulai kembali aktif pada masa revolusi di Luwu karena dukungan dari rakyat yang sangat besar. Pihak Belanda mulai menahan Opu agar tidak melanjutkan perjuangannya di PSII. Pihak Belanda yang bekerja sama dengan Controller Afdeling Masamba yang menganggap Opu menghasut rakyat dan melakukan provokatif agar rakyat tidak lagi percaya kepada pemerintah. Akhirnya Opu diadili dan dicabut gelar kebangsawanannya. Tidak hanya itu, tekanan juga diberikan kepada suami dan pihak keluarga Opu agar menghentikan kegiatannya di PSII. Opu Dayeng Risaju kemudian tertangkap oleh tentara Nica di Lantoro dan dibawa menuju Watampone dengan cara berjalan kaki sepanjang 40 km. Opu Dayeng Risaju lalu ditahan di penjara Bone selama 1 bulan tanpa diadili. Kemudian dipindahkan lagi ke penjara Sengkan, lalu dipindahkan lagi ke Bajo. Opu Dayeng Risaju kemudian dibebaskan tanpa diadili setelah 11 bulan menjalani tahanan. Opu Dayeng Risaju kemudian kembali ke Bua dan menetap di Belopa. Pada tahun 1949, Opu Dayeng Risaju pindah ke Parepare mengikuti anaknya Haji Abdul Qadir Daud. Opu Dayeng Risaju wafat dalam usia 84 tahun pada 10 Januari 1964. Pemakamannya dilakukan di perkuburan Raja-Raja Loku di Palopo tanpa ada upacara kehormatan. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.